Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العلويين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين نخص خصوصا إلى العلامة Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani Anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat ولكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Kita baca niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin, hadirat sekalian, jamaah Masjid Raya Al-Mustaqim Saujajar 2 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya kita membaca kitab yang sangat penting dan sangat barokah, salah satu dari ratusan karya Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani. Judul kitabnya adalah Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini yang kita bahas melanjutkan pembahasan sebelumnya. Judulnya adalah Fadlul Julusi, keutamaan duduk fil musalla, di tempat salat, ba'da salati subahi, setelah salat subuh, wal asri, dan salat asar. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam ungkapan kitab ini, aslinya halaman 124, wa fi riwayatin,
dan di dalam satu riwayat hadis an Abdullah bin Ghafir, dari Abdullah bin Ghafir, anna Umamata, bahwasanya Sayyidina Umamah wa Utbah bin Abdin, dan Utbah bin Abdin radhiyallahu anhuma, dua sahabat Nabi, haddatsahu, dua-duanya ini menyampaikan sebuah hadis Nabi, an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, qala, yang kemudian Rasul bersabda. Apa yang disabdakan Rasul? Man shalla salata subhi, barang siapa yang sudah melaksanakan salat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, thumma sabata, kemudian dia tetap di tempatnya itu, hatta yusabbiha lillahi subhatad duha, hingga kemudian dia melaksanakan salat sunnah, namanya subhatad duha, salat sunnah duha. Nanti saya jelaskan. Kana lahu, maka bagi orang tersebut, ka'ajri hajin, seperti dia mendapatkan pahalanya orang yang berhaji, wa mu'tamirin, dan pahalanya orang yang umroh, taman lahu, secara sempurna, baik hajjuhu wa umratuhu, baik hajinya maupun umrohnya. Di dalam catatan kakinya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang akan disampaikan dalam hadis ini adalah sesuatu amaliyah yang pahalanya sangat besar. Dan memang tidak mudah, hadirin. Kita awali dari man shalla salatan subhi, orang bisa melaksanakan salat subuh, itu pilihan, hadirin. Jadi kalau orang kemudian alhamdulillah bisa melaksanakan salat 5 waktu, bagus. Salah satunya adalah dia bisa melaksanakan salat subuh di awal waktu, bagus. Tetapi kita lihat di lapangan, tidak setiap orang mudah melaksanakan salat subuh. Satu. Yang kedua, fi jama'atin, orang bisa melaksanakan salat subuh di awal waktu dan tentunya dengan berjamaah. Itu mujahadah, perjuangan tersendiri, hadirin. Tidak setiap orang bisa melakukannya. Kalau ada jamaah di antara panjenengan mengatakan, alhamdulillah bagi kami mudah Ustaz. Alhamdulillah, Allah kemudian memberikan taufik hidayah tambahan kepada Anda. Ya, bagi sebagian yang lain, jamaah subuh tidak semudah itu, perjuangan. Ya. Terus kalau kemudian wonten tiang dugi jamaah maghrib, bagus hadirin. Tapi jamaah maghrib niku tantangane mboten kados jamaah subuh. Sebab hari cilik kabeh ya teko jamaah maghrib tadi. Ya, tapi jamaah subuh luar biasa nih. Ya, tantangannya ngantuk, belum tentu kelelahannya di waktu malam, dia paksa, dia si ada tahajudnya, dia datang ke masjid,
Niku sudah perjuangan. Yang ketiga, summa sabata. Mantun jamaah subuh, dia kemudian tetap di tempatnya. Satu riwayat. Al-Imam Al-Qadil Iyad Al-Yahsubi mengatakan kata-kata sabata ini berada tetap di masjid, tidak harus di tempat sholatnya, dia boleh bergeser ke sana. Dia boleh bergeser asal dia masih belum keluar dari masjid tadi. Kados panjenengan mantu jamaah subuh wiritan, ada pengajian atau tadarus Al-Quran, jenengan bergeser tempat, asal kemudian masih kemudian areal masjid yang digunakan sholat, panjenengan bergeser di situ, masih masuk ungkapan ini. Panjenengan wiritan, panjenengan mendengarkan pengajian, kemudian panjenengan katakanlah iktikaf dan sebagainya. Kemudian ini pun tidak mudah. Orang bisa bertahan di masjid, mantun sholat jamaah, umumnya wiritan dilut, perlu ndonga dhewe ndang ali. Ya, ini enggak ikut kemudian jamaahnya wiritan berjamaah. Kemudian masih kemudian dia baca Quran sendiri. Ya, terus ada di dalam masjid. Selanjutnya kemudian yang terjadi, setelah itu dia bertahan di masjid ini, tala'ati syamsu, matahari kemudian terbit, kita sebut dengan waktu tuluk, di dalam catatan apa itu, jadwal salat itu, berarti terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari ini kita sholat, nah niku mboten angsal. Sebab itu 1 dari 5 waktu yang diharamkan. Ketika mulai terbitnya matahari kita sholat, kita mboten angsal. Itu sama dengan sholat sunnah setelah subuhan, sholat sunnah setelah asaran, ya, yang memang tidak ada kesunahannya di situ. Ya. Lah terus kapan kita melaksanakan sholat ini yang dinamakan subhatat duha atau sholat duha? Biar terbit matahari dulu. Biasanya kalau itu berarti waktu dulu adik. Ya, itu menandakan waktu dulu. Waktu terbitnya matahari. Ya. Nah, begitu kemudian waktu tuluk niku jangan langsung sholat. Kalau yang paling bagus dinanti matahari ini naik biqadri rumhin, sekira 1 tombak. Jadi naiknya matahari ini sekira 1 tombak. Jangan mboten usah tangkon tumbaki sapa Ustaz, enggak penting niku hadirin. Ya, tetapi 1 biqadri rumhin, 1 tombak niki maknanya kalau ilmu falak hitungannya adalah 16 menit tadi. Bahasanya umumnya ilmu falak niki dari tuluknya itu adalah 16 menit. Tetapi versinya Al-Imam Al-Ghazali wonten kitab Ihya, sudah dibolehkan sholat itu bukan biqadri rumhin, tidak 1 tombak 16 menit. Beliau mengatakan cukup biqadri nisfi rumhin, dengan sekitar separuh tombak. Berarti kalau 16, bahasanya Ibnu Ghazali dibagi 2, 8 menit tadi. Bagi yang segera ada keperluan supaya tetap dapat kemudian sholat sunnahnya ini, setelah 8 menit, setelah 10 menit, tidak harus menunggu 16, dia kemudian sholat sunnah. Boleh hadirin yang demikian itu. Mengikuti pendapatnya Imam Ghazali, bukan 1 tombak, tapi separuh tombak. 8 sampai 10 menit. Tapi kalau kemudian 16 menit, biqadri rumhin 1 tombak, itu kemudian adalah yang terbaik. Nah, ketika sudah matahari naik sekira 1 tombak 16 menit ini, dari waktu nonton itu, nah, salat apa yang dianjurkan hadirin? Nah,
niki ulama khilaf ini. Ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan ini sudah waktu dibolehkan sholat duha awal. Sehingga dikatakan hadisnya subhatad duha. Ya, sholat sunnah duha ini mengawalinya ya ini. Kalau cari afdolnya kurang lebih 8:30. Mencari sampai bolehnya pokoknya durung adzan zuhur. Boleh itu. Ya. Jadi kalau bahasa sudah dibolehkannya ketika waktu sudah kurang lebih matahari sudah 1 tombak ini, Anda dibolehkan melaksanakan sholat duha awal. Saya nanti kalau jam 7 berangkat ke kantor, saya duha saya pagi gini boleh? Boleh hadirin. Yang terpenting istiqomah daripada nanti di kantor malah gak sholat. Gak sholat duha niku. Ya. Sebagian pendapat ulama mengatakan ini adalah sholat duha awal. Sebagian lagi mengatakan inilah yang kemudian disebut dengan ungkapan sholatul isyraq. Sholat isyraq hadirin. Yang ada di antara kita, Ustaz boleh sholat isyraq? Ya boleh. Hadisnya niki hadisnya. Sebab fadilahnya itu kados. Ka'annahu, ka'ajri, seperti pahalanya orang yang haji atau umroh. Artinya banyak pahalanya. Karena mendapatkannya tidak mudah. Mendapatkannya harus pagi, di waktu subuh, dan harus jamaah. Kalau jamaah yang paling kemudian mudah kita dapatkan di masjid atau di musola. Dia terus bertahan di situ, tidak kemana-mana, sampai terbitnya matahari. Sekira matahari 16 menit kemudian, baru kemudian dia sholatul isyraq, baru kemudian dia pulang. Nah, kan buatan gampang begini ini. Ya, jadi tidak mudah. Jadi mengkondisikan orang untuk sholat isyraq itu kalau tidak ada pengajian, nggak ada tadarus, tidak mudah. Umumnya like subuhan, mantun jamaah wiridan dilut, ya kemudian imam mau ndonga ningali makmum pun entek hari ya kadang-kadang wis gak pati akeh yo ono makmume si ono lebih itu tapi sing imam pun sudah di alam yang lain ya ini ya oleh karena itu nggak wajar kita memang nggak mudah gitu. Nah jadi satu pendapat itu namanya sholatul isyraq, tetapi pendapat yang lain itu sholat duha awal sholat duha ya pertama itu yang ini yang kita sebutkan. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Muraqil Ubudiyah Syarah Bidayatil Hidayah, beliau menjelaskan ada khilafnya ulama ya. Sebab Kanjeng Nabi itu pernah melakukan demikian. Salatnya Kanjeng Nabi itu pernah melaksanakan salat duha sebanyak 2 kali aja. Yang pertama, Kanjeng Nabi melaksanakan sholat duha di awal waktu seperti ini. Begitu sudah waktunya, Nabi sholat duha 2 rakaat. Nanti kemudian agak siang, yang cari waktu afdal 8:30, jam 9, Nabi sholat lagi, sholat duha. Nah, dari ini kemudian, banyak kemudian hukum fikih yang bisa kita ambil. Antara lain kemudian, Nabi ingin kemudian mengajari kepada kita, ini loh, waktu awal sholat duha ini ya, ini kalau Saman mau. Saman boleh melaksanakan duha di awal begini boleh. Cari yang afdalnya, ya ketika anak unta itu sudah kakinya kepanasan, jam 9-an. Itu hadis di Bulughul Maram. Nah, kalau kemudian akhirnya, pokoknya durung adzan zuhur. Itu waktunya sholat duha. Ya, ini. Ada lagi, dan Nabi melaksanakan 2 kali. Ada yang 2 rakaat, kemudian sisanya berapa rakaat Nabi lakukan nanti di tengah-tengah waktu menjelang siang ini jam 9. Berarti kalau begitu duha dilakukan 2 kali, asal hitungannya masih dibolehkan, boleh-boleh saja. Ya, sempat kula mek 2 rakaat. Ternyata setelah itu dia melakukan kegiatannya, loh ada waktu duha lagi boleh enggak? Boleh. Panjenengan melakukan duha. Ya,
Jadi diangsur boleh. Wong sepeda aja jenengan angsur kok. Masa sholat duha nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu sholat wajib 5 waktu diangsur nggak boleh. Jadi ini kalau soal begini ya kembali kepada ungkapan ayat Al-Quran yang sifatnya umum, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kemampuan panjenengan masing-masing. Artinya kalau berkaitan dengan wajib dan haram, standar nggak bisa ditawar-tawar hadirin. Semuanya standarnya sama. Tapi kalau berkaitan dengan kesunahan, fadilah, orang itu mengambil sesuai dengan kemampuannya. Dan orang kalau kemudian melakukan kemampuannya, dia tidak boleh kemudian menjatuhkan orang ya yang dia sendiri tidak tahu melakukan fadilah keutamaan apa yang lain. Ada orang dia kemudian tahajud di waktu malam, ya begitu pagi kelihatan matanya merah, melakoni ya kadang-kadang gak lurus rada anu mandek. Oh bocah sampe kok wah banget tahajud. Gak koyo inti turut tok. Itu kan sudah menjatuhkan orang lain hadirin. Dia nggak tahu yang ditunjuk itu jangan-jangan tahajudnya lebih banyak, tapi dia tutupi wong ini fadilah. Kalau yang namanya sholat jamaah 5 waktu kelihatan semua di masjid itu standar, tetapi kemudian menjatuhkan orang dengan itu kan nggak baik buatan saya. Orang bisa jadi saya punya amalan tapi saya nggak harus saya tampakkan, kan boleh yang demikian. Ada orang senengani sholat, katakanlah senengannya puasa sunnah. Tapi seringkali melayani orang makan dan setelah itu dia tinggal. Supaya dia kelihatan, itu ya haknya dia ketika dia mampu melakukan itu. Nah, oleh karena itu, ya begitu itu yang harus kemudian kita perhatikan. Dan husnudzon kita, berhusnudzonlah baik sangka, bisa jadi orang lain lebih baik dari kita. Saya ini sudah tahajud, tapi jangan-jangan sahabat saya, teman saya, jamaah saya, tahajudnya lebih banyak itu daripada saya. Ya, teman saya ini yang sepuh-sepuh lebih banyak. Ini kelompok suku Dalu, Ustaz. Ya, kelompok suku Dalu jamaah piring seng, ya, ini senengane tahajud. Lawa-lawa ini kalau oleh keturun. Nah, ini teman-teman, ya, kita husnudzon nanti. Ya, jadi lebih bagus begitu. Nah, kembali kepada bahasan kita dalam ungkapan muraqil ubudiyah itu, Nabi pernah melaksanakan salat duha 2 kali di awal waktu dan cari waktu yang afdal itu ada. Berarti ini semuanya namanya salat duha. Nabi ingin memberitahukan ini awalnya, ini yang afdal, ini yang akhir. Tapi sebagian ulama mengatakan ini bukan subhata duha itu, memang waktunya sudah kategori duha. Tapi bukan namanya subhata duha itu salat duha apa? Isyraq saya katakan tadi. Sehingga kalau panjenengan sudah salat isyraq, itu waktunya mesti duha, di awal waktu duha. Boleh begitu. Nah, lepas dari panjenengan yang begitu, ya panjenengan melaksanakan sholat isyraq pun dalilnya juga ada, termasuk yang ini kita sampaikan nanti akan ketemu. Oleh karena itu ya kita tidak masuk khilafiyah sunnah dan tidaknya, ada ulama yang mensunahkan, bagi kita sudah cukup. Bagi kita orang awam, apakah namanya sholat isyraq, nama sholat duha yang awal, yang terpenting sholat di situ sudah boleh. Kalau kemudian melihat dari ungkapan hadisnya, kita sudah melakukan hadis ini yang pahalanya sangat besar, seperti ya orang yang mendapatkan pahala haji dan umroh, artinya besar, hajinya sempurna, umrohnya sempurna. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah seperti itu. Halaman 1 bagian bawah di kitab panjenengan seri 71 itu, ya. Wa min dzalika, dan sebagian dari keutamaan duduk selepas sholat subuh dan asar. Anna, bahwasanya man jalasa, seseorang yang duduk
min ba'di salati subhi, dari setelah salat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari, yanalu, dia bakal mendapatkan minaf sawabi, dari pahala, ma la yakhturu, pahala berupa sesuatu yang tidak terlintas bibalihi, di hatinya. Kata-kata balihi biqalbihi, hadir, di hatinya. Kata Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani, orang kalau kemudian mantun salat subuh tidak pulang, atau kalau di sini tidak dikatakan dia harus berjamaah, bisa jadi dilakukan oleh ibu-ibu yang mungkin tidak bisa ke masjid. Ya, dia beber sajadahnya, setelah dia melaksanakan subuh, dia wiritan, dia baca Quran, sampai kemudian terbitnya matahari. Maka orang yang demikian ini mendapatkan pahala sesuatu yang tidak terlintas di dalam hati seseorang. Apa? Fahuwa, maka yang dinamakan dengan mala yakhtulu bibalih, sesuatu yang tidak terlintas pada hati seseorang itu, ka'annahu, pahalanya cukup besar, seperti seperti dia ini pahalanya seperti a'taqa arba'a riqabin, seperti dia ini membebaskan 4 budak. Padahal orang membebaskan 1 budak, fakku raqabah, membebaskan budak, jasadnya orang itu dibebaskan dari panasnya api neraka. Ini 4, hadirin. Ya, sekali dia membebaskan budak, dia kemudian dibebaskan jasadnya dari panasnya api neraka. Ini seperti orang yang membebaskan 4. Bagaimana dengan wiritannya Abdurrahman bin Auf, ekonom di zaman Nabi, seorang yang kaya raya, sahabat yang sangat kaya, yang sangat dermawan. Wiritannya, kalau kita kan wiritan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wiritannya Abdurrahman bin Auf itu wiritannya membebaskan budak. Dalam kehidupannya itu tercatat lebih dari 150.000 budak dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Wiritannya tiap tahun seperti itu. Nah, jadi ada orang yang wiritan, jenengan kan wiritannya tasbihan, zikir. Niki wiritannya bebasna budak. Ya. Seharusnya seperti itu. Kalau pejabat, wiritannya adalah memudahkan orang yang sedang kesulitan. Memudahkan orang yang sedang kesukaran, menyelesaikan masalah, itu wiritannya pejabat. Ya, boleh jamaah, harus gak apa-apa, tapi aja suwe-suwe. Yang penting rakyat ini harus kemudian banyak dibantu dengan banyak penyelesaian solusi. Ya, wiritan suwe teman, masya Allah. Kemudian begitu di tengah-tengah masyarakat belas karena fungsi ini. Mana Din? Ya, gak usah pejabat, wis wiritono doain. Kembali kepada bahasan kita, wa ka'annahu, dan seperti seakan-akan dia ini anfaqa, berinfak, bersedekah fi sabilillah, di jalan Allah, 12 ribu, hadirin. Tidak disebutkan dirham atau dinar, tapi seakan-akan dia kemudian melaksanakan infak di jalan Allah 12.000. Artinya betapa besarnya orang yang melakukan fadilah dan keutamaan ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya selanjutnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala, telah bersabda
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, la an aq'uda ma'a qaumin, sungguh la an aq'uda ma'a qaumin, sungguh saya duduk dengan sekelompok jamaah yadhkurunallaha ta'ala, yang mereka itu berzikir kepada Allah Ta'ala, min ba'di salatil ghadati, dari setelah sholat jamaah subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, daripada aku membebaskan 4 budak dari keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Artinya, hadirin, betapa besarnya fadilah orang jamaah subuh matahari. Setelah terbitnya matahari itu, baru sebelum pulang di salat isyraq atau salat 2 rakaat, baru kemudian dia pulang. Fadilahnya, kata Rasul, lebih aku sukai yang seperti ini daripada saya membebaskan 4 budak dari kalangan Nabi Allah, anak cucunya Nabi Allah Ismail. Sampaikan, khawatir waktunya sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan mendengar tausiah sampai sholat syuruk dengan haji dan umroh yang sempurna. Pertanyaannya tempat, apakah di musola, di rumah dengan berjamaah juga mendapat pahala yang sama? Terima kasih. Baik. Kalau kita melihat redaksi hadisnya yang tadi kita sampaikan, ungkapannya adalah man shalla salata subhi fi jama'atin. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Nah, bahasa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah tentunya bisa di masjid, bisa di musola, bisa di rumah kalau terkondisikan. Mungkin di tempat itu belum ada masjid, adanya rumah ini saya gunakan satu keluarga. Ya, ada sih pondasinya, tapi peletakan batu pertama untuk masjid ada. Rupanya peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir, sebab belum dilanjut. Akhirnya rumah kami yang digunakan. Apa masuk dalam ungkapan? Kalau secara umum masuk aja. Hanya saja lain di rumah, lain di masjid. Semuanya masyaqqah, kesulitannya beda. Kalau itu rumah panjenengan jamaah dengan istri dan anak-anak, terkondisikan ya. Tapi kalau kemudian ada bapak-bapak kemudian di rumah ya istri melakukan jamaah dengan anak-anak perempuannya yang lain mungkin, tetapi bapak-bapak datang ke masjid, ini masyaqqah, kesulitan tersendiri. Dia berjalan, fadilahnya juga sendiri. Ketika di masjid ketemu teman, musafahah, salaman, ganjarannya sendiri. Dia iktikaf di masjid, ganjarannya sendiri. Dia tahiyatul masjid, ganjarannya sendiri. Dia tunggu jamaah, ganjaran. Pokok ganjarannya kata. Di rumah bisa, tapi tidak seperti di masjid. Oleh karena itu, kalau lihat dari ungkapan hadisnya, bisa. Tetapi kadang-kadang kemudian kalau di rumah itu mantun jamaah wijitan dirut buyar kabeh hadirin, ya, sebab ono tugasnya masing-masing. Tiro sing wedok lek tak suwe-suwe gak goreng aku iki harus lah berangkat sekolah iki. Ya, tetapi lah di masjid bisa terkondisikan seperti itu. Inilah memang tidak mudah, pahala haji pada umroh. Ya tidak mudah, tapi bukan yang namanya rumah tidak bisa. Tapi kalau terkondisikan seperti ini bisa deh.
hadisnya umum. Tapi kalau di masjid, insya Allah lebih, kemudian pahalanya lebih besar, fadilah-fadilah yang lain dia dapatkan. Begitu aja. Penanya kedua yang ingin ditanyakan. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kan ini harus di tempat setelah sholat subuh, berada di tempat dan tidak keluar ya Ustaz. Seumpama setelah sholat subuh kita ke toilet gitu, ataupun contoh toiletnya seperti ini di luar mungkin bangunan masjid, itu bagaimana Ustaz? Sampun. Tadi sudah saya sampaikan. Satu riwayat pendapat mengatakan dia benar-benar di tempatnya, mboten berubah. Dia terus di situ. Tetapi kemudian yang kedua kata Imam Al-Qadhil Iyad Al-Yahsubi, yang dimaksud dengan ungkapan sabata dia tetap duduk itu, ya, dia pokoknya berada pada areal masjid. Dia masih ada di masjid. Nah, kalau kemudian ya ketika dia berada di areal masjid itu, ya, ini kemudian dia ini katakanlah wiritan, kemudian dia batal, artinya kemudian dia keluar masjid, balik malih, apakah kemudian asal dia masih kembali lagi, insya Allah masih dapat. Begitu kemudian keluar masjid jeding, kemudian disusul bojone, mulai sewis enggak usah. Nah ya akhir, ya itu yang kemudian nggak dapat. Ya itu yang nggak dapat. Kira si malaikat lo lah kau kembali santai di gini. Ya ini sebab begini ya di panjenengan ini yang ada pokok sekalipun di luar yang di areal masjid ini, asal nggak keluar, Anda ini terus diikuti oleh malaikat. Setelah dari maghriban tadi, malaikat itu terus mendoakan Anda. Tidak tanggung-tanggung malaikat mendoakan Anda. Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Ya Allah, ampuni dosa hamba Allah ini ya Allah. Rahmati dia ya Allah. Terus malaikat sampai kemudian kedua kakinya keluar dari masjid, dia pulang. Malaikat diam. Sudah. Selama dia ngelibetai no masjid ini mboten keluar, dia masih mendapatkan fadilah keutamaan. Nah, inilah dia. Jadi ini menjadi catatan kula panjenengan. Kalau dia kemudian batal, kemudian dia kejeding balik lagi, insya Allah masih dapat. Ya, tapi kalau kemudian dia keluar masjid tidak kembali, ya sudah, tidak masuk ungkapan. Masih ada yang tanya? Cukup ada? Ningali insya Allah iktikafnya luar biasa standar nih. Ya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.